Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan, waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuknya saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang berjihad membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Tapi jangan anak-anak muda ini besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau Post 50 anak bencah kelubi ke Palestina dan sekarang sedang terdampar karena kelaparan tak dapat lontong sayur. Kalian tolong Palestina dengan prestasi. Akan anak-anak bencah kelubi akan menjadi bisnismen. Amin. Tiba-tiba nanti ada anak bencah kelubi yang menyumbang $50.000 ke Palestina untuk membebaskan, menolong, buat sumur bor, menyekolahkan anak-anak Palestina, memberikan bantuan, membeli perban, membangun rumah sakit Indonesia sudah di Palestina. Siapa yang membangun itu? Tiba-tiba nanti ada rumah sakit bencah kelubi hospital. Siapa yang tidak bersyukur? Bangga kita bisa. Tapi itu target jangka panjang. Untuk jangka pendek kita selesaikan aja mesin ini. Anak muda harus bermimpi. Kalau Anda tidak pernah bermimpi, maka Anda tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Orang yang paling terjajah adalah untuk mimpi pun dia tidak berani. Mimpi pun tak berani. Apalagi menghadapi dunia nyata. Maka kau mesti berani bermimpi. Tapi ingat, kakimu harus tetap menginjak ke tanah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak ke tanah. Kalau kakimu tidak injak ke tanah, berarti kau hantu. Mengapa Israel ini ingin betul mengambil Palestina ini? Apa yang ada di Palestina? Apakah di Palestina itu ada emas? Apakah di Palestina itu ada perak? Mengapa mereka bersemangat betul ingin mengambil Palestina ini? Pada tahun 2007, Al-Faqir Abdul Samad, saya menterjemah satu buku berbahasa Arab, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, ditulis oleh seorang ulama daripada Al-Iskandariyah, Mesir. Di situ dia bagi satu jawaban. Kenapa orang Israel itu amat sangat menginginkan Palestina? Rupanya ada seorang bernama Israel. Israel maknanya dua. Isra abadun. El bahasa Hebrew language, bahasa Ibrani. El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Tapi mereka punya makna yang kedua. Israel artinya al-musari' lillah. Al-musari' lillah, orang yang bergulat, orang yang mengalahkan Tuhan. Rupanya Tuhan pernah kalah. Dan ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan hadiah satu petak tanah, dan tanah itu adalah tanah Palestina menurut mereka. Jadi mereka meyakini bahwa ketika Tuhan dikalahkan oleh Israel, maka hadiahnya adalah bumi Palestina. Itulah kenapa mereka amat sangat ingin mengambil tanah itu. Tapi kita pula, Palestina bagi kita adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dulu semasa belajar di Al-Azhar ada satu subjek namanya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal maknanya aliran-aliran keagamaan, wan Nihal agama-agama. Maka salah satu aliran itu disebut dengan Zion. Zion adalah nama satu bukit yang ada di Palestina. Lalu mereka mengambil nama ini sebagai satu gerakan dunia. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan As-Sahyuniyah atau Zionis.
Mereka ingin mengembalikan Yahudi ke Palestina. Apa yang membuat mereka ingin? Rupa-rupanya mereka meyakini bahwa mereka menunggu-nunggu seorang lelaki. Lelaki itu bernama Mesyah. Dalam bahasa mereka sebut dengan Mesyah. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Al-Masih diambil dari kata masaha. Masaha artinya disapu. Kita dalam wudhu ada menyapu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sembahyang, faghsilu wujuhakum, muka dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan pun dibasuh hingga ke siku. Tapi kepala dengan telinga tidak dibasuh. Kepala dengan telinga disapu. Wamsahu biru'usikum, disapu. Jadi kenapa dia dikatakan Al-Masih? Kerana dua. Pertama, waktu lahirnya badannya disapu dengan minyak. Yang kedua, setelah dia besar, bila dia tengok orang lumpuh, dia sapu. Orang yang lumpuh boleh tegak berdiri. Bila nampak orang buta, dia sapu. Orang buta boleh menengok. Bila nampak orang mati, dia sapu. Dan orang mati pun boleh tegak berdiri. Dia tunjuk tanah, ya ard umbuti, wahai tanah tumbuh tanaman. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turunkan hujan. Dia tunjuk orang mati, ya mayyit qum, orang mati tegak berdiri. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi Al-Masih ini ada yang original. Itulah dia Al-Masih Isa anak Maryam alaihi salam. Tapi ada Al-Masih satu lagi. Macam Isa. Orang Arab bila ada mangkuk, mereka sebut dengan wi'a. Kalau mangkuk ini emas, mereka katakan al-wi'a al-zahabi, mangkuk emas. Tapi kalau mangkuk ini dari perak, tapi dibalur dengan emas, mereka akan mengatakan al-wi'a al-mudajjal. Dia bukan emas, tapi dia nampak macam emas, maka dia namanya mudajjal. Begitu juga dengan Al-Masih ini. Al-Masih yang betul-betul Al-Masih, dia adalah Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi ada yang macam Al-Masih, bentuknya macam Al-Masih, macam mukjizat Al-Masih, tapi dia bukan Al-Masih. Itulah dia Al-Masih Ad-Dajjal. Sebenarnya mereka sedang menunggu Al-Masih Ad-Dajjal. Kita pula sebelum salam, kita minta perlindungan kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta tolong pada Allah supaya jauh daripada Dajjal. Mereka menunggu-nunggu Dajjal. Kenapa mereka ingin menunggu Dajjal? Sebab menurut mereka, bila Al-Masih Dajjal ini datang, maka nanti kambing akan berdamai dengan serigala. Semua akan hidup tenang. Dan mereka akan menjadi penguasa dunia. Selain daripada Yahudi Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan. Jadi sebenarnya, sesiapa saja pun yang bukan Yahudi, dia hanya akan menjadi keledai. Dan mereka ini adalah agama yang juga sebagai suku bangsa, yang juga sebagai sebuah negeri. Kita Islam, agama kita, tapi bangsa kita Melayu. Dan kita tinggal duduk, ada Melayu di Sumatera, ada Melayu di Semenanjung, ada Melayu di Kalimantan, Borneo. Melayu tersebar di beberapa negara. Tapi Yahudi tiga. Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa, Yahudi sebagai negeri. Mereka ingin mewujudkan ketiga-tiga ini menjadi satu. Kami bangsa Yahudi, kami agama Yahudi, dan kami punya negeri Yahudi. Itulah keinginan mereka. Maka mereka sedang menantikan raja mereka. Raja mereka adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini akan turun kalau syarat-syarat ini mereka penuhi. Kata Syekh Fargallah dalam subjek Al-Milal wan Nihal. Maka yang pertama diminta oleh Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah semua Yahudi kembali kepada bumi Israel. Mereka mengatakan itu bumi punya dia dan semua akan kembali. Rupa-rupanya mereka tiada punya negeri. Sama macam nasib orang Kurdi. Kurdi ada di Turki, Kurdi ada di Irak, Kurdi ada di beberapa belahan bumi. Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Mesir, orang Kurdi, tapi duduk di Mesir. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Kurdi, tapi duduk di Suriah. Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi, tapi dia raja di Mesir. Mereka pun di seluruh dunia ada, tapi mereka tak ada punya negeri. Maka mereka ingin mengambil Palestina, mereka ingin kembali ke negeri yang menurut mereka inilah adalah hadiah daripada Tuhan, kerana Tuhan kalah bertembung, bertarung dengan nenek moyang mereka bernama Israel menurut hikayat mereka. Yang ini semuanya adalah asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng nenek moyang mereka zaman silam.
Lalu kemudian datanglah Theodor Herzl menghadap kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki. Mereka ingin membayar dengan ratusan keping emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Dulu Palestina itu diambil dengan darah dan nyawa, maka saya tidak akan memberikannya dengan emas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka menghalau Sultan Abdul Hamid dengan seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Lalu kemudian hilanglah khilafah Islamiyah. Ketika khilafah Islamiyah tahun 1924 ini jatuh, hilang, tumbang, maka ketika itu umat Islam tidak lagi ada pelindung, dan ketika itulah mereka mengambil Palestina. Mereka merebut, mereka mengambil, seperti yang dikatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan diperebutkan seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kakinya, satu merebut kepalanya, satu mengambil dadanya, dan tercabik-cabik, dicakar, dimakan, dipotong. Tak ada satu pun yang peduli. Alhamdulillah, kita malam ini masih peduli. Kita sedang mengajarkan kepada belia-belia, kita sedang mengajarkan kepada pemuda-pemuda Islam. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita sampai hari kiamat masih lagi peduli kepada Palestina, insyaallah. Allahu Akbar. Semua Yahudi kembali ke Palestina. Maka sekarang mereka sudah berkumpul. Berapa jumlah mereka? 9 juta Yahudi sudah berada di Palestina. Itu syarat supaya Al-Masih itu turun. Sebab Al-Masih tidak mau turun kalau Yahudi-Yahudi ini tidak kembali ke Palestina menurut mereka. Maka Yahudi dari Rusia kembali, Yahudi yang ada dari Amerika kembali semuanya. Dari mulai tahun 1946 sampailah hari ini 2025, tahun hadapan 2026, 80 tahun lamanya mereka sudah berkumpul menunggu kedatangan Al-Masih dengan cara berkumpul. Dan mereka yang datang ini hanya keturunan Yahudi dari puak ibunya saja. Yahudi ini tidak menerima dari puak ayah. Jadi kalau ada ayahnya Yahudi, emaknya tak Yahudi, dia tiada diterima. Sebab mereka guna dari puak ibu. Maka bila ibunya Yahudi, maka dia akan diterima. Ada satu Yahudi yang tidak diterima, Yahudi Falasha dari Afrika. Yahudi Falasha ini datang, mereka dari Ethiopia, mereka menyeberang ke Sudan, dari Sudan mereka masuk ke Mesir, dan mereka datang ke Palestina. Mereka pun nak masuk juga, tapi mereka tertolak. Sebab dia mengaku Yahudi, tapi kulit dia hitam. Saya tak tahu di tempat kita, tapi di tempat saya banyak juga Yahudi, namanya Yahudi pesek. Kulit dia hitam, hidung dia pesek, tapi otak dia Yahudi. Ini lebih berbahaya lagi. Mereka menyebarkan kebencian. Jadi sebenarnya Yahudi adalah makhluk yang paling unsuri, rasisme. Mereka tiada menerima selain daripada Yahudi. Siapapun yang datang ingin mengaku orang Yahudi, kalau ditengok nasabnya tidak sesuai daripada ibu, dia tidak akan diterima. Sedarlah wahai orang yang membela-bela Yahudi. Wahai orang yang membela Yahudi, kalau kamu bukan Yahudi, maka kamu tidak akan diterima, kerana Yahudi adalah agama, Yahudi adalah bangsa, dan Yahudi adalah negeri. Mereka ingin mewujudkan ini. Maka berdatanganlah Yahudi beramai-ramai, lalu mereka pun turun ke Palestina. Sampai hari ini mereka terus berdatangan. Lalu kemudian yang kedua, syarat Yahudi didatangi oleh Al-Masih, Mesias, mereka mesti menanam tanaman yang hijau. Jadi kalau mereka bayangkan, Al-Masih ini sedang berada di langit, dia selalu memandang ke bawah. Dia tengok, Yahudi dah berkumpul atau belum? Kalau berkumpul dia tak nak turun. Bila dah berkumpul semua ramai, baru dia turun. Dah berkumpul 5 juta, dia belum juga turun. Dah berkumpul 9 juta, dia belum juga turun. Rupanya yang kedua, dia ingin supaya tanah Palestina itu hijau. Bila nanti dah hijau semua, baru dia turun. Dan tanaman yang hijau itu pun dia yang memilihkan tanamannya. Tanamannya adalah yang disebutkan Nabi 14 abad silam, Syajaratul Gharqad. Nanti semua akan membela umat Islam. Sampai-sampai batu berkata, apa kata batu? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Kata Nabi, jangankan manusia, batu pun membela umat Islam. Batu akan berkata, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuh dia. Tapi ada satu yang membela mereka. Siapa dia? Syajaratul Gharqad, pokok kayu Gharqad. Allah menunjukkan sampai hari ini mereka menanam pokok Gharqad ini. Saya belajar ke Mesir tahun 1998. Musim panas tahun 1999, saya pergi ke satu kawasan bernama Aris. Selepas itu pergi ke sebuah kota, kota ini bernama Rafah. Rafah ini dibagi dua.
setengah diambil oleh Yahudi, setengah lagi diambil oleh Mesir. Dari sempadan ini kita boleh menengok hijau. Lalu saya pun bertanya kepada ulama yang mendampingi kami, Tuan Syekh, itu pokok apa yang hijau? Kata Syekh, itulah pokok yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok itu bernama Syajaratul Gharqad, dan mereka memang menanam pokok itu sekarang. Supaya apa? Supaya Al-Masih menengok dari atas, bila dia tengok dah hijau, dia pun akan turun menurut keyakinan Yahudi. Yahudi sudah berkumpul 9 juta orang. Pokok Gharqad sudah ditanam, sudah. Ada lagi. Apa dia? Mesti menghancurkan Babilonia. Babilonia adalah raja yang dulu menghancurkan kerajaan Yahudi. Nama rajanya Nebukadnezar. Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan kerajaan Yahudi. Maka Yahudi ini pendendam. Orang yang paling dendam di atas dunia ini adalah Yahudi. Nebukadnezar sudah lama musnah, tapi dendam mereka kepada Irak sampai hari ini. Babilonia itu adalah Irak. Maka siapapun yang menjadi penguasa, pasti mereka akan perintahkan untuk menghantam Irak. Dari mula George Bush sampailah sekarang, Irak selalu dihantam. Dituduh bahwa Irak ada punya senjata membunuh manusia. Mereka katakan bahwa Saddam Hussein ini ada memiliki senjata yang boleh menghancurkan peradaban manusia. Akhirnya mereka membunuh Saddam Hussein. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Saddam Hussein tiada memiliki apapun untuk menghancurkan umat manusia. Jadi sebenarnya adalah ini agenda daripada Yahudi. Mereka ingin menghancurkan Babilonia, dan Babilonia itu adalah Irak pada zaman modern sekarang ini. Setiap penguasa-penguasa pasti menghancurkan Irak, sebab mereka amat sangat benci dan dendam kesumat kepada Irak. Ada buku judulnya Al-Yahud fi Masr, orang Yahudi di Mesir. Lalu kemudian seorang jenderal Yahudi bernama Musa Dayan. Musa Dayan buta matanya sebelah. Lalu Musa Dayan ini meminta kepada Presiden Prancis bernama de Gaulle. Lalu de Gaulle pun menelpon Presiden Mesir bernama Anwar Sadat. Bukunya ada, saya simpan di rumah. Dia katakan bahwa kepada Anwar Sadat, wahai Tuan Presiden Anwar Sadat, ini mami yang ada di Museum Mesir Kaherah itu sedang sakit. Jadi untuk menyehatkannya mesti dibawa ke Prancis, ke Paris. Lalu disediakanlah pesawat terbang untuk membawa mami ini. Dulu saya pernah dengar tazkirah Ustaz Azhar Idrus, jangan anak panggil mami, sebab mami itu, inilah mami Fir'aun. Mami return. Ini mami ini sakit, maka dia mesti disehatkan, ada bakteri, maka dia mesti disehatkan, dibawa ke Paris, Prancis. Akhirnya diterbangkan pada masa Presiden Anwar Sadat. Dibawa ke hospital. Sampai di hospital, rupa-rupanya Jenderal Musa Dayan yang buta sebelah sudah menunggu mami. Begitu mami Ramses II, Fir'aun sampai, dia terus meninju muka mami itu. Kenapa? Sebab dia dendam. Inilah yang dulu menghalau nenek moyang dia dari Mesir. Gila. Yahudi ini adalah orang-orang yang gila. Sampai hari ini mereka punya dendam yang tak berkesudahan. Sampai mami yang sudah menjadi kering, kita pun menengoknya biasa-biasa saja. Tapi Musa Dayan melampiaskan dendam kesumat dia sampai pada masa Presiden Anwar Sadat, yang akhirnya Anwar Sadat pun mati terbunuh ditembak oleh Khalid Islambuli. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan saksi sejarah supaya umat Islam faham bagaimana fikiran, bagaimana sakit jiwanya orang-orang Yahudi. Mereka sudah berkumpul di Palestina 9 juta. Tanam-tanaman hijau sudah ditanam. Irak sudah dihantam, hancur lebur Irak. Apa lagi yang mereka lakukan? Tanah Palestina mesti merah. Tanah Palestina tidak boleh hitam. Tanah Palestina mesti merah. Apa yang membuat tanah Palestina merah? Merah kerana darah budak-budak, anak-anak yang tak berdosa dari Palestina. Jadi kalau ada orang yang hari ini terheran-heran, mengapa mereka membunuh budak kecil? Mengapa mereka menjatuhkan bom untuk menghancurkan rumah, membunuh perempuan yang hamil tiada berdosa? Tapi bila orang faham, dia mengerti. Sesungguhnya mereka ingin supaya darah anak-anak yang tiada berdosa itu tumpah. Kalau darah itu sudah tumpah, disitulah mereka menantikan supaya Al-Masih Mesiah itu turun membela. Sebab itu adalah raja di raja mereka. Apa yang terjadi sebenarnya hari ini? Yang terjadi sebenarnya adalah mereka membangun, membina sebuah kerajaan dari khayal, dari fikiran gila. Maka ada seorang
seorang yang tidak percaya kepada Allah, dia atheist, dia tak percaya kepada Tuhan, namanya Roger Jarudi, tapi akhirnya dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Selepas masuk Islam, dia tulis buku bahwa Israel Yahudi mendirikan negara berdasarkan mitologi, berdasarkan khurafat, berdasarkan kisah-kisah bohong, dusta, tapi mereka percaya dengan dusta itu. Lalu kemudian Roger Jarudi ditangkap oleh pemerintah Prancis, dimasukkan ke dalam penjara. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Roger Jarudi, bagaimana orang Yahudi Israel membina kerajaan negara berdasarkan khayal, berdasarkan tipu, berdasarkan dusta, berdasarkan mitologi, berdasarkan asatirul awalin, dongeng-dongeng daripada nenek moyang mereka dulu. Lalu kemudian hari ini kita sudah menengok darah itu sudah tumpah merata-rata di tanah Palestina. Kenapa Al-Masih, Mesias belum juga turun? Kenapa belum datang juga Mesias yang mereka tunggu itu? Rupanya ada syarat lagi yang belum. Apa dia? Mereka mesti membina satu yang disebut dengan Haikal Sulaiman, Temple of King Solomon. Mereka meyakini bahwa raja mereka adalah Solomon, dan dia ada sebuah kuil yang mereka sebut, mereka tulis bukunya Temple of King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya adalah di atas Al-Masjidil Aqsa. Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa, diratakan dengan tanah. Nanti mereka akan bina Temple of King Solomon. Selepas itu mereka siapkan satu kerusi singgasana. Selepas itu nanti barulah turun Al-Masih, Mesias yang dijanjikan menurut mereka. Yang semuanya ini adalah dusta, bohong, tipu daripada Zionis, kerana mereka ingin menguasai dan mereka ingin membuat sebuah negara yang sangat besar, yang negara itu disebut dengan The Great Israelian, Israel Raya. Dia dari dua sungai. Biasanya orang membuat map itu rahasia. Map biasanya rahasia yang disimpan, tapi orang Yahudi Israel mereka buatkan mapnya di dalam bendera mereka. Kita membuat sesuatu yang rahasia kita simpan, tapi mereka membuat satu garis biru di atas, satu lagi garis biru di bawah. Yang di atas itu adalah sungai Nil di atas, dan yang di bawah itu adalah sungai Efrat. Sungai Nil di atas, Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat di bawah, sungai Efrat ada di Irak. Lalu di tengah itu ada bintang segi 6. Apa maknanya? Mereka ingin membina sebuah kerajaan yang luasnya dari Nil hingga ke Efrat. Itulah kenapa ketika mereka membuka embasi di Kairo, ketika Israel membina embasi di Kairo, ini sungai Nil, ini bagian atas, ini bagian bawah. Kerajaan Mesir membagi embasi Israel tanah di bawah sungai Nil. Mereka tidak mau. Mereka ingin membina embasi di atas sungai Nil. Kenapa mereka tidak mau membina embasi di bawah sungai Nil? Karena menurut mereka di bawah sungai Nil adalah negeri kami. Orang membina embasi hanya di luar daripada kerajaannya. Jadi sebenarnya menurut pengakuan mereka, Mesir yang ada sekarang, semua yang ada di bawah Nil hingga ke Efrat Irak, itu adalah kerajaan mereka. Yang kalau mereka mewujudkan itu nanti, mereka akan menjadikan semua manusia ini sebagai keledai tunggangan. Alhamdulillah, itu disampaikan oleh Syekh Fargallah. Lalu kemudian kami membacanya, mempelajarinya, beliau bacakan di kelas, dan hari ini saya amat sangat bersenang hati. Tapi kita tetap susah hati dengan Palestina. Saya merasa senang hati sebab saya boleh menyampaikannya kepada para belia pemuda muslimin muslimat yang hadir malam ini. Macam mana, suara saya jelas tak jelas? Jelas. Yang saya sampaikan ini boleh faham? Alhamdulillah. Yang tak faham nanti faham sendiri insyaallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Jibril. Lalu kemudian saya tanya Syekh Muhammad Jibril, "Syekh, kenapa Allah membinasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian? Wa ila Samud akhahum Salihah, wa ila Madian akhahum Syuaiba, wa ila Adin akhahum Huda." Madian, Samud, Ad, semuanya musnah. Iram dzatil imad, Iram hilang semuanya. Tapi kenapa Yahudi ini masih ada sekarang? Kenapa Allah tak musnahkan? Kata Syekh Muhammad Jibril, Allah Maha Kuasa untuk memusnahkan Yahudi Israel. Senang saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yahudi Israel mati semua rata dengan tanah. Satu jeritan malaikat mati mereka semua. Allah goncangkan bumi, habis mereka ditelan bumi. Ya bunayya, wahai anakku, kalaulah Israel Yahudi ini mati, lalu kamu masuk surga dengan apa, kata dia.
Sebenarnya Allah masih menyisakan Yahudi ini supaya kita berjuang. Sekarang ada umat Islam yang amat sangat lemah. Dia bukannya ikut berjuang, tapi melemahkan perjuangan orang. Bila ada umat Islam yang berkumpul beramai-ramai, solidariti tentang Palestin, dia berkata, katanya Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tak binasakan? Dulu, arsalna alaihim tayran ababil, datang burung ababil, tarmihim bi'ijaratin min sijil. Mana ababil sekarang? Kenapa Allah tak kirimkan ababil? Saya pun pernah tanyakan ini kepada masyayikh. Syekh, kenapa Allah tak kirimkan ababil? Dulu, ketika Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, masa itu tak ada orang beriman. Abdul Muttalib bersendirian. Lalu kemudian dia datang ke Ka'bah. Dia letakkan kunci itu. Ya Allah, inna lihadzal baiti rabban yahmih. Saya sendiri seorang saja. Saya tak sanggup untuk menolong Ka'bah. Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Ka'bah ini ada pemiliknya. Ka'bah ini ada pelindungnya. Allah akan melindungi. Itulah mengapa Allah mengirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kenapa Allah kirimkan tayran ababil? Kerana tidak ada orang beriman, hanya Abdul Muttalib sendiri. Tapi sekarang 2 miliar orang beriman yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah kenapa Allah tidak mengirimkan tayran ababil. Itulah kenapa Allah tidak membuatkan goncangan. Itulah kenapa. Tapi sedikit banyak Allah mulai menurunkan pertolongannya. Kalau sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Insyaallah, alaysa subuhu biqarib. Subuh tak lama lagi. Pertolongan Allah pasti datang. Nasrum minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita seorang cikgu, kalau kita seorang ulama, sampaikanlah kepada umat. Sebagai seorang ayah, sampaikan kepada anak. Sebagai seorang ahli keluarga, kita mesti ingatkan, buatkan baju dengan lambang, simbol, bendera penderitaan Palestin. Kalau kita menonton dengan keluarga di rumah, tontonkan bagaimana penderitaan anak-anak di Palestin. Saya di rumah ada gambar besar, gambar Palestin. Sehingga setiap kali tamu datang, kita bercerita, dia tanya, ini gambar apa nih Ustaz? Inilah gambar saudara kita yang sedang teraniaya di Palestin. Malam ini kita guna sorban. Kita pakai sorban yang mengingatkan kita kepada Palestin. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa menyampaikan khutbah Jumat, kunut nazilah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Silahul mu'min, ad-du'a silahul mu'min. Kalau kita tiada senjata lagi, maka sesungguhnya doa. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada penderitaan saudaranya di Palestin, falaisa minhum, dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman bukan setakat sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang beriman bukan setakat ditengok berapa kali dia ke Baitullah haji dan umrah, tapi orang beriman bagaimana perasaan dia kepada saudaranya. Maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, kalaupun kamu beriman belum sempurna, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sayang kepada saudara seperti sayang pada diri sendiri. Kalau anak saudara kita di Palestina teraniaya, kita lebih teraniaya. Kalau pipi kita dicubit sakit, begitu juga dengan saudara kita di Palestina. Kita memang hidup pada zaman yang susah, yang payah. Beruntunglah datuk nenek moyang kita 100 tahun yang lampau, mereka selamat dari fitnah ini. Tapi kita pun tak boleh mengutuk nasib. Mengapa saya hidup sekarang? Kenapa kami hidup tahun 1447 ini ya Allah? Tentu ada hikmahnya. Allah hidupkan kita hari ini. Kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau ada pemuda belia sekarang datang kepada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Somad, kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau saya hidup zaman Nabi mungkin saya baik. Kamu yang komplain kepada Allah, kalau kamu hidup zaman Nabi mungkin tidak ikut Nabi, ikut Abu Lahab, ikut Abu Jahal. Kita dihidupkan Allah hari ini, kita masih bersama dengan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Kita masih bersama dengan orang-orang baik, orang mulia. Alaikum bil jamaah, kata Nabi SAW. Man syadza syadza finnar, jangan bersendirian, sendirian masuk neraka. Kita mesti berjamaah. Alhamdulillah, yang ada kuasa dengan kuasanya, yang ada fatwa dengan fatwanya, yang ada ilmu dengan ilmunya. Bagi penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, tonton, buat video, buat apapun yang boleh kita buat, share, gambar, semuanya itu ada tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, hadap ke Baitul Maqdis,
17 hingga 18 bulan. Sampai akhirnya pada bulan Sya'ban turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami menengok wajah engkau menghadap ke arah langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Lalu Nabi pun menghadap ke arah masjidil haram. Selepas itu sahabat datang beramai-ramai menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana saudara kami yang sembahyang, yang sholat 16 bulan, 17 bulan, 18 bulan, dia menghadap ke Palestina, apakah sholatnya diterima Allah? Turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Tafsirnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a salatahum. Allah tidak menyia-nyiakan sembahyang mereka. Allah tidak menyia-nyiakan salat mereka. Sembahyang mereka yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis diterima Allah atau tidak? Itu yang mereka cemaskan, itu yang mereka khawatirkan. Sembahyang yang 18 bulan itu yang mereka takutkan. Bagaimana kita sekarang? Bagaimana sembahyang saudara kita? Bagaimana puasa mereka? Bagaimana musim sejuk? Mereka sejuk. Bagaimana mereka tak boleh makan, tak boleh minum? Kalau kita sudah berbuat di luar kemampuan kita, kita tidak akan dituntut di hadapan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, kita bangkitkan semangat jamaah. Selemah-lemahnya adalah doa. Selemah-lemah kekuatan orang beriman adalah melafazkan doa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan. Tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh Al-Faqir sampaikan pada malam hari ini, solidariti kita tentang Palestina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak cakap kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya memohon maaf, beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan boleh kita bawa bekal menghadap Allah. Bila kita mati ditanya oleh Allah, inilah jawaban kita. Kami sudah berkumpul, kami sudah bangkitkan semangat, kami sudah berdoa, kami sudah menjelaskan bagaimana jahatnya Yahudi. Mengapa Israel ini ingin betul mengambil Palestina ini? Apa yang ada di Palestina? Apakah di Palestina itu ada emas? Apakah di Palestina itu ada perak? Mengapa mereka bersemangat betul ingin mengambil Palestina ini? Pada tahun 2007, Al-Faqir Abdul Samad, saya menterjemah satu buku berbahasa Arab, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, ditulis oleh seorang ulama daripada Al-Iskandariyah, Mesir. Di situ dia bagi satu jawaban. Kenapa orang Israel itu amat sangat menginginkan Palestina? Rupanya ada seorang bernama Israel. Israel maknanya dua. Isra abdun. El bahasa Hebrew language, bahasa Ibrani. El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan, tapi mereka punya makna yang kedua. Israel artinya al-musari' lillah. Al-musari' lillah, orang yang bergulat, orang yang mengalahkan Tuhan. Rupanya Tuhan pernah kalah, dan ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan hadiah satu petak tanah, dan tanah itu adalah tanah Palestina menurut mereka. Jadi mereka meyakini bahwa ketika Tuhan dikalahkan oleh Israel, maka hadiahnya adalah bumi Palestina. Itulah kenapa mereka amat sangat ingin mengambil tanah itu. Tapi kita pula, Palestina bagi kita adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dulu semasa belajar di Al-Azhar ada satu subjek namanya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal maknanya aliran-aliran keagamaan, wan Nihal agama-agama. Maka salah satu aliran itu disebut dengan Zion. Zion adalah nama satu bukit yang ada di Palestina. Lalu mereka mengambil nama ini sebagai satu gerakan dunia. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan As-Sahyuniyah atau Zionis. Mereka ingin mengembalikan Yahudi ke Palestina. Apa yang membuat mereka ingin? Rupa-rupanya mereka meyakini bahwa mereka menunggu-nunggu seorang lelaki. Lelaki itu bernama Mesyah. Dalam bahasa mereka sebut dengan Mesyah. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Al-Masih diambil dari kata masaha. Masaha artinya disapu. Kita dalam wudhu ada menyapu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sembahyang, faghsilu wujuhakum, muka dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan pun dibasuh hingga ke siku. Tapi kepala dengan telinga tidak dibasuh. Kepala dengan telinga disapu. Wamsahu biru'usikum, disapu. Jadi kenapa dia dikatakan Al-Masih?
Kerana dua. Pertama, waktu lahirnya badannya disapu dengan minyak. Yang kedua, setelah dia besar, bila dia tengok orang lumpuh, dia sapu. Orang yang lumpuh boleh tegak berdiri. Bila nampak orang buta, dia sapu. Orang buta boleh menengok. Bila nampak orang mati, dia sapu. Dan orang mati pun boleh tegak berdiri. Dia tunjuk tanah, ya ard umbuti, wahai tanah tumbuh tanaman. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turunkan hujan. Dia tunjuk orang mati, ya mayyit qum, orang mati tegak berdiri. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi Al-Masih ini ada yang original. Itulah dia Al-Masih Isa anak Maryam alaihi salam. Tapi ada Al-Masih satu lagi. Macam Isa. Orang Arab bila ada mangkuk mereka sebut dengan wi'a. Kalau mangkuk ini emas, mereka katakan al-wi'a az-zahabi, mangkuk emas. Tapi kalau mangkuk ini dari perak tapi dibalur dengan emas, mereka akan mengatakan al-wi'a al-mudajjal. Dia bukan emas, tapi dia nampak macam emas, maka dia namanya mudajjal. Begitu juga dengan Al-Masih ini. Al-Masih yang betul-betul Al-Masih, dia adalah Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi ada yang macam Al-Masih, bentuknya macam Al-Masih, macam mukjizat Al-Masih, tapi dia bukan Al-Masih. Itulah dia Al-Masih Ad-Dajjal. Sebenarnya mereka sedang menunggu Al-Masih Ad-Dajjal. Kita pula sebelum salam kita minta perlindungan kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta tolong pada Allah supaya jauh daripada Dajjal. Mereka menunggu Dajjal. Kenapa mereka ingin menunggu Dajjal? Sebab menurut mereka bila Al-Masih Dajjal ini datang, maka nanti kambing akan berdamai dengan serigala. Semua akan hidup tenang dan mereka akan menjadi penguasa dunia. Selain daripada Yahudi Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan. Jadi sebenarnya sesiapa saja pun yang bukan Yahudi, dia hanya akan menjadi keledai. Dan mereka ini adalah agama yang juga sebagai suku bangsa, yang juga sebagai sebuah negeri. Kita Islam, agama kita, tapi bangsa kita Melayu. Dan kita tinggal duduk, ada Melayu di Sumatera, ada Melayu di Semenanjung, ada Melayu di Kalimantan, Borneo. Melayu tersebar di beberapa negara. Tapi Yahudi tiga. Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa, Yahudi sebagai negeri. Mereka ingin mewujudkan ketiga-tiga ini menjadi satu. Kami bangsa Yahudi, kami agama Yahudi, dan kami punya negeri Yahudi. Itulah keinginan mereka. Maka mereka sedang menantikan raja mereka. Raja mereka adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini akan turun kalau syarat-syarat ini mereka penuhi. Kata Syekh Fargallah dalam subjek Al-Milal wan Nihal. Maka yang pertama diminta oleh Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah semua Yahudi kembali kepada bumi Israel. Mereka mengatakan itu bumi punya dia dan semua akan kembali. Rupa-rupanya mereka tiada punya negeri. Sama macam nasib orang Kurdi. Kurdi ada di Turki, Kurdi ada di Irak, Kurdi ada di beberapa belahan bumi. Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Mesir, orang Kurdi, tapi duduk di Mesir. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Kurdi, tapi duduk di Suriah. Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi, tapi dia raja di Mesir. Mereka pun di seluruh dunia ada, tapi mereka tak ada punya negeri. Maka mereka ingin mengambil Palestina, mereka ingin kembali ke negeri yang menurut mereka inilah adalah hadiah daripada Tuhan, kerana Tuhan kalah bertarung dengan nenek moyang mereka bernama Israel menurut hikayat mereka. Yang ini semuanya adalah asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng nenek moyang mereka zaman silam. Lalu kemudian datanglah Theodor Herzl menghadap kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki. Mereka ingin membayar dengan ratusan keping emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Dulu Palestina itu diambil dengan darah dan nyawa, maka saya tidak akan memberikannya dengan emas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka menghalau Sultan Abdul Hamid dengan seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Ataturk. Lalu kemudian hilanglah khilafah Islamiyah. Ketika khilafah Islamiyah tahun 1924 ini jatuh, hilang, tumbang, maka ketika itu umat Islam tidak lagi ada pelindung. Dan ketika itulah mereka mengambil Palestina. Mereka merebut
Mereka mengambil seperti yang dikatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan diperebutkan seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kakinya, satu merebut kepalanya, satu mengambil dadanya, dan tercabik-cabik, dicakar, dimakan, dipotong. Tak ada satu pun yang peduli. Alhamdulillah, kita malam ini masih peduli. Kita sedang mengajarkan kepada belia-belia, kita sedang mengajarkan kepada pemuda-pemuda Islam. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita sampai hari kiamat masih lagi peduli kepada Palestina, insya-Allah. Allahu Akbar. Semua Yahudi kembali ke Palestina. Maka sekarang mereka sudah berkumpul. Berapa jumlah mereka? 9 juta Yahudi sudah berada di Palestina. Itu syarat supaya Al-Masih itu turun. Sebab Al-Masih tidak mahu turun kalau Yahudi-Yahudi ini tidak kembali ke Palestina menurut mereka. Maka Yahudi dari Rusia kembali, Yahudi yang ada dari Amerika kembali semuanya. Dari mulai tahun 1946 sampailah hari ini 2025, tahun hadapan 2026, 80 tahun lamanya mereka sudah berkumpul menunggu kedatangan Al-Masih dengan cara berkumpul. Dan mereka yang datang ini hanya keturunan Yahudi dari puak ibunya saja. Yahudi ini tidak menerima dari puak ayah. Jadi kalau ada ayahnya Yahudi, emaknya tak Yahudi, dia tiada diterima. Sebab mereka guna dari puak ibu. Maka bila ibunya Yahudi, maka dia akan diterima. Ada satu Yahudi yang tidak diterima. Yahudi Falasha dari Afrika. Yahudi Falasha ini datang, mereka dari Ethiopia, mereka menyeberang ke Sudan, dari Sudan mereka masuk ke Mesir, dan mereka datang ke Palestina. Mereka pun nak masuk juga, tapi mereka tertolak. Sebab dia mengaku Yahudi, tapi kulit dia hitam. Saya tak tahu di tempat kita, tapi di tempat saya banyak juga Yahudi, namanya Yahudi pesek. Kulit dia hitam, hidung dia pesek, tapi otak dia Yahudi. Ini lebih berbahaya lagi. Mereka menyebarkan kebencian. Jadi sebenarnya Yahudi adalah makhluk yang paling unsuri, rasisme. Mereka tiada menerima selain daripada Yahudi. Siapapun yang datang ingin mengaku orang Yahudi, kalau ditengok nasabnya tidak sesuai daripada ibu, dia tidak akan diterima. Sedarlah wahai orang yang membela-bela Yahudi. Wahai orang yang membela Yahudi, kalau kamu bukan Yahudi, maka kamu tidak akan diterima, kerana Yahudi adalah agama, Yahudi adalah bangsa, dan Yahudi adalah negeri. Mereka ingin mewujudkan ini. Maka berdatanganlah Yahudi beramai-ramai, lalu mereka pun turun ke Palestina. Sampai hari ini mereka terus berdatangan. Lalu kemudian yang kedua, syarat Yahudi didatangi oleh Al-Masih, Mesias, mereka mesti menanam tanaman yang hijau. Jadi kalau mereka bayangkan, Al-Masih ini sedang berada di langit, dia selalu memandang ke bawah. Dia tengok, Yahudi dah berkumpul atau belum? Kalau berkumpul dia tak nak turun. Bila dah berkumpul semua ramai, baru dia turun. Dah berkumpul 5 juta, dia belum juga turun. Dah berkumpul 9 juta, dia belum juga turun. Rupanya yang kedua, dia ingin supaya tanah Palestina itu hijau. Bila nanti dah hijau semua, baru dia turun. Dan tanaman yang hijau itu pun dia yang memilihkan tanamannya. Tanamannya adalah yang disebutkan Nabi 14 abad silam, Syajaratul Gharqad. Nanti semua akan membela umat Islam. Sampai-sampai batu berkata, apa kata batu? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Kata Nabi, jangankan manusia, batu pun membela umat Islam. Batu akan berkata, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuh dia. Tapi ada satu yang membela mereka. Siapa dia? Syajaratul Gharqad, pokok kayu Gharqad. Allah menunjukkan sampai hari ini mereka menanam pokok Gharqad ini. Saya belajar ke Mesir tahun 1998. Musim panas tahun 1999, saya pergi ke satu kawasan bernama Aris. Selepas itu pergi ke sebuah kota, kota ini bernama Rafah. Rafah ini dibagi dua, setengah diambil oleh Yahudi, setengah lagi diambil oleh Mesir. Dari sempadan ini kita boleh menengok hijau. Lalu saya pun bertanya kepada ulama yang mendampingi kami, Tuan Syekh, itu pokok apa yang hijau? Kata Syekh, itulah pokok yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok itu bernama Syajaratul Gharqad, dan mereka memang menanam pokok itu sekarang. Supaya apa? Supaya Al-Masih menengok dari atas, bila dia tengok dah hijau, dia pun akan turun menurut keyakinan Yahudi. Yahudi sudah berkumpul 9 juta orang. Pokok Gharqad sudah ditanam, sudah. Ada lagi, apa dia?
mesti menghancurkan Babilonia. Babilonia adalah raja yang dulu menghancurkan kerajaan Yahudi. Nama rajanya Nebukadnezar. Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan kerajaan Yahudi. Maka Yahudi ini pendendam. Orang yang paling dendam di atas dunia ini adalah Yahudi. Nebukadnezar sudah lama musnah, tapi dendam mereka kepada Irak sampai hari ini. Babilonia itu adalah Irak. Maka siapapun yang menjadi penguasa, pasti mereka akan perintahkan untuk menghantam Irak. Dari mula George Bush sampailah sekarang, Irak selalu dihantam. Dituduh bahwa Irak ada punya senjata membunuh manusia. Mereka katakan bahwa Saddam Hussein ini ada memiliki senjata yang boleh menghancurkan peradaban manusia. Akhirnya mereka membunuh Saddam Hussein. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Saddam Hussein tiada memiliki apapun untuk menghancurkan umat manusia. Jadi sebenarnya adalah ini agenda daripada Yahudi. Mereka ingin menghancurkan Babilonia, dan Babilonia itu adalah Irak pada zaman modern sekarang ini. Setiap penguasa-penguasa pasti menghancurkan Irak, sebab mereka amat sangat benci dan dendam kesumat kepada Irak. Ada buku judulnya Al-Yahud fi Masr, orang Yahudi di Mesir. Lalu kemudian seorang jenderal Yahudi bernama Musa Dayan. Musa Dayan buta matanya sebelah. Lalu Musa Dayan ini meminta kepada Presiden Prancis bernama de Gaulle. Lalu de Gaulle pun menelpon Presiden Mesir bernama Anwar Sadat. Bukunya ada, saya simpan di rumah. Dia katakan bahwa kepada Anwar Sadat, wahai Tuan Presiden Anwar Sadat, ini mami yang ada di Museum Mesir Kaherah itu sedang sakit. Jadi untuk menyehatkannya mesti dibawa ke Prancis, ke Paris. Lalu disediakanlah pesawat terbang untuk membawa mami ini. Dulu saya pernah dengar tazkirah Ustaz Azhar Idrus, jangan anak panggil mami, sebab mami itu, inilah mami Fir'aun. Mami return. Ini mami ini sakit, maka dia mesti disihatkan, ada bakteri, maka dia mesti disihatkan, dibawa ke Paris, Prancis. Akhirnya diterbangkan pada masa Presiden Anwar Sadat. Dibawa ke hospital. Sampai di hospital, rupa-rupanya Jenderal Musa Dayan yang buta sebelah sudah menunggu mami. Begitu mami Ramses II, Fir'aun sampai, dia terus meninju muka mami itu. Kenapa? Sebab dia dendam. Inilah yang dulu menghalau nenek moyang dia dari Mesir. Gila. Yahudi ini adalah orang-orang yang gila. Sampai hari ini mereka punya dendam yang tak berkesudahan. Sampai mami yang sudah menjadi kering, kita pun menengoknya biasa-biasa saja. Tapi Musa Dayan melampiaskan dendam kesumat dia sampai pada masa Presiden Anwar Sadat, yang akhirnya Anwar Sadat pun mati terbunuh ditembak oleh Khalid Islambuli. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan saksi sejarah supaya umat Islam faham bagaimana fikiran, bagaimana sakit jiwanya orang-orang Yahudi. Mereka sudah berkumpul di Palestina 9 juta. Tanam-tanaman hijau sudah ditanam. Irak sudah dihantam, hancur lebur Irak. Apa lagi yang mereka lakukan? Tanah Palestina mesti merah. Tanah Palestina tidak boleh hitam. Tanah Palestina mesti merah. Apa yang membuat tanah Palestina merah? Merah kerana darah budak-budak, anak-anak yang tak berdosa dari Palestina. Jadi kalau ada orang yang hari ini terheran-heran, mengapa mereka membunuh budak kecil? Mengapa mereka menjatuhkan bom untuk menghancurkan rumah, membunuh perempuan yang hamil tiada berdosa? Tapi bila orang faham, dia mengerti, sesungguhnya mereka ingin supaya darah anak-anak yang tiada berdosa itu tumpah. Kalau darah itu sudah tumpah, disitulah mereka menantikan supaya Al-Masih Mesiah itu turun membela. Sebab itu adalah raja di raja mereka. Apa yang terjadi sebenarnya hari ini? Yang terjadi sebenarnya adalah mereka membangun, membina sebuah kerajaan dari khayal, dari fikiran gila. Maka ada seorang yang tidak percaya kepada Allah, dia atheist, dia tak percaya kepada Tuhan, namanya Roger Jarudi. Tapi akhirnya dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Selepas masuk Islam, dia tulis buku bahwa Israel Yahudi mendirikan negara berdasarkan mitologi, berdasarkan khurafat, berdasarkan kisah-kisah bohong, dusta. Tapi mereka percaya dengan dusta itu.
Lalu kemudian Roger Jaroudi ditangkap oleh pemerintah Prancis, dimasukkan ke dalam penjara. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Roger Jaroudi, bagaimana orang Yahudi Israel membina kerajaan negara berdasarkan khayal, berdasarkan tipu, berdasarkan dusta, berdasarkan mitologi, berdasarkan asatirul awalin, dongeng-dongeng daripada nenek moyang mereka dulu. Lalu kemudian hari ini kita sudah menengok darah itu sudah tumpah merata-rata di tanah Palestina. Kenapa Al-Masih, Mesias belum juga turun? Kenapa belum datang juga Mesias yang mereka tunggu itu? Rupanya ada syarat lagi yang belum. Apa dia? Mereka mesti membina satu yang disebut dengan Haikal Sulaiman, Temple of King Solomon. Mereka meyakini bahwa raja mereka adalah Solomon, dan dia ada sebuah kuil yang mereka sebut, mereka tulis bukunya, Temple of King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya adalah di atas Al-Masjidil Aqsa. Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa, diratakan dengan tanah. Nanti mereka akan bina Temple of King Solomon. Selepas itu mereka siapkan satu kerusi singgasana. Selepas itu nanti barulah turun Al-Masih, Mesias yang dijanjikan menurut mereka. Yang semuanya ini adalah dusta, bohong, tipu daripada Zionis, kerana mereka ingin menguasai dan mereka ingin membuat sebuah negara yang sangat besar, yang negara itu disebut dengan The Great Israelian, Israel Raya. Dia dari dua sungai. Biasanya orang membuat map itu rahasia. Map biasanya rahasia yang disimpan, tapi orang Yahudi Israel mereka buatkan mapnya di dalam bendera mereka. Kita membuat sesuatu yang rahasia kita simpan, tapi mereka membuat satu garis biru di atas, satu lagi garis biru di bawah. Yang di atas itu adalah sungai Nil di atas, dan yang di bawah itu adalah sungai Efrat. Sungai Nil di atas, Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat di bawah, sungai Efrat ada di Irak. Lalu di tengah itu ada bintang segi 6. Apa maknanya? Mereka ingin membina sebuah kerajaan yang luasnya dari Nil hingga ke Efrat. Itulah kenapa ketika mereka membuka embasi di Kairo, ketika Israel membina embasi di Kairo, ini sungai Nil, ini bagian atas, ini bagian bawah. Kerajaan Mesir membagi embasi Israel tanah di bawah sungai Nil. Mereka tidak mau. Mereka ingin membina embasi di atas sungai Nil. Kenapa mereka tidak mau membina embasi di bawah sungai Nil? Karena menurut mereka di bawah sungai Nil adalah negeri kami. Orang membina embasi hanya di luar daripada kerajaannya. Jadi sebenarnya menurut pengakuan mereka, Mesir yang ada sekarang, semua yang ada di bawah Nil hingga ke Efrat Irak, itu adalah kerajaan mereka. Yang kalau mereka mewujudkan itu nanti, mereka akan menjadikan semua manusia ini sebagai keledai tunggangan. Alhamdulillah, itu disampaikan oleh Syekh Fargallah. Lalu kemudian kami membacanya, mempelajarinya, beliau bacakan di kelas, dan hari ini saya amat sangat bersenang hati. Tapi kita tetap susah hati dengan Palestina. Saya merasa senang hati sebab saya boleh menyampaikannya kepada para belia pemuda muslimin muslimat yang hadir malam ini. Macam mana, suara saya jelas tak jelas? Jelas. Yang saya sampaikan ini boleh faham? Alhamdulillah. Yang tak faham nanti faham sendiri insyaallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Jibril. Lalu kemudian saya tanya Syekh Muhammad Jibril, "Syekh, kenapa Allah membinasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian? Wa ila Samud akhahum Salihah, wa ila Madian akhahum Syuaiba, wa ila Adin akhahum Huda." Madian, Samud, Ad, semuanya musnah. Iram dzatil imad, Iram hilang semuanya. Tapi kenapa Yahudi ini masih ada sekarang? Kenapa Allah tak musnahkan? Kata Syekh Muhammad Jibril, Allah Maha Kuasa untuk memusnahkan Yahudi Israel. Senang saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yahudi Israel mati semua rata dengan tanah. Satu jeritan malaikat mati mereka semua. Allah goncangkan bumi, habis mereka ditelan bumi. Ya bunayya, wahai anakku, kalaulah Israel Yahudi ini mati, lalu kamu masuk surga dengan apa, kata dia. Sebenarnya Allah masih menyisakan Yahudi ini supaya kita berjuang. Sekarang ada umat Islam yang amat sangat lemah. Dia bukannya ikut berjuang, tapi melemahkan perjuangan orang. Bila ada umat Islam yang berkumpul beramai-ramai, solidariti tentang Palestina, dia berkata, katanya Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tak binasakan? Dulu
arsalna alaihim tayran ababil, datang burung ababil, tarmihim bi'ijaratin min sijil. Mana ababil sekarang? Kenapa Allah tak kirimkan ababil? Saya pun pernah tanyakan ini kepada masyayikh. Syekh, kenapa Allah tak kirimkan ababil? Dulu ketika Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, masa itu tak ada orang beriman. Abdul Muttalib bersendirian, lalu kemudian dia datang ke Ka'bah, dia letakkan kunci itu. Ya Allah, inna li hadzal baiti rabban yahmih. Saya sendiri seorang saja, saya tak sanggup untuk menolong Ka'bah. Inna li hadzal baiti rabban yahmih. Ka'bah ini ada pemiliknya, Ka'bah ini ada pelindungnya, Allah akan melindungi. Itulah mengapa Allah mengirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kenapa Allah kirimkan tayran ababil? Karena tidak ada orang beriman, hanya Abdul Muttalib sendiri. Tapi sekarang 2 miliar orang beriman yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah kenapa Allah tidak mengirimkan tayran ababil. Itulah kenapa Allah tidak membuatkan goncangan. Itulah kenapa. Tapi sedikit banyak Allah mulai menurunkan pertolongannya. Kalau sudah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwa. Min Al-Husaini adalah orang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Amerika menolak kemerdekaan kita karena bersekutu, bersekongkol dengan Belanda. Tapi Palestina, mereka adalah orang yang memberikan support, doanya, pengakuan, karena syarat merdeka punya wilayah teritorial, ada pemerintahannya. Jangan lupa, ada syarat untuk menjadi negara merdeka, diakui oleh negara lain. Negara pertama yang mengakui kita adalah Mesir. Mufti pertama yang mengakui kita adalah Mufti Palestina. Ketika itu mereka negara yang merdeka, Palestina sebagai sebuah negara. Saat kita merdeka 1945, Palestina negara merdeka dan mengakui kita sebagai negara. Barulah tahun 1946 orang Israel datang berduyun-duyun dari seluruh negara, merampas, mencabik-cabik, mencaplok wilayah Palestina, dan sekarang jumlah mereka di sana 5 juta orang berkumpul. Yang awalnya mereka hanyalah pengungsi, mereka tidak punya daratan, mereka tidak punya negara, tapi memang mereka penjajah yang pada akhirnya dunia mereka kuasai. Satu-satunya negara yang tak dapat mereka kuasai adalah Palestina. Dari sejak kita kecil, mata kita menatap televisi tak berwarna. Yasser Arafat memperjuangkan hari berganti musim berubah. Hari ini para pejuang, kalau kita tidak bisa menolong dengan tetesan darah dan nyawa, tidak bisa dengan harta, maka dengan doa, panjatkan doa dalam qunut nazilah, mintakan dalam tahajud supaya Allah memberikan pertolongan, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yatam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada kondisi saudaranya, falaisa minhum, maka tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Hari berganti, musim berubah, zaman sudah modern, tapi tingkah, pola, cara mereka bertindak sudah disebutkan dalam Al-Quran 1445 tahun yang lalu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menceritakan kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, fa'tabiru, ambil pelajaran bagaimana jahatnya Bani Israel. Kenapa kita dapat pahala membunuh cicak? Karena ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, maka ketika itu cicak ikut meniup, menghembus api itu supaya semakin besar. Itulah salah satu yang disebutkan Nabi SAW. Walaupun secara medis dan kesehatan, andai ada orang tidak percaya kepada hadis, tidak percaya kepada ayat, dia tetap juga akan membunuh cicak, karena cicak membawa materi, jari-jarinya melekat ke makanan,
banyak virus, tapi ada cerita di balik itu bahwa dia ikut berkontribusi walaupun hanya dengan hembusan napasnya, ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara burung pipit, ketika Nabi Ibrahim dibakar, harriquhu, nyalakan api, bakar dia. Burung pipit datang membawa setetes dua tetes air. Setetes dua tetes air yang dibawa oleh burung pipit untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tidak ada pengaruhnya. Lalu binatang yang lain bertanya, wahai burung pipit, untuk apa kau bawa dua tetes air memadamkan api yang bergejolak membakar Nabi Ibrahim? Kata burung pipit, aku tidak melihat efeknya, tapi aku hanya berharap ketika nanti di hadapan Allah waktu ditanya, apa yang sudah kau lakukan ketika mereka membakar Ibrahim? Aku sudah melakukan sesuatu. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam? Mereka bertemu dengan sekelompok manusia yang menyembah berhala. Lalu apa kata Bani Israel meminta kepada Musa? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk berhala. Begitulah kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad SAW, belum pernah ada yang menantang Ustadz, tolong buat kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Andai tidak percaya kepada Ustadz, paling mereka hanya akan diam saja. Tapi kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Perjalanan mereka lanjutkan. Lalu apa kata mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan, kami tidak akan beriman percaya kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Sebelum Tuhan itu terlihat nyata, kami tidak percaya kepadamu wahai Musa. Begitulah tingkah pola mereka kepada Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ke negeri kita di Nusantara cukup dikirimkan Allah wali-wali saja, wali Songo di Pulau Jawa, para alim, para ulama. Tidak perlu Nabi. Menunjukkan dokter spesialis yang datang ke rumah orang kaya, satu sisi menunjukkan kehebatan, tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa ada penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan oleh dokter biasa. Begitulah Nabi Musa yang amat sangat kuat, sangat hebat berhadapan dengan Bani Israel yang tingkat kejahatannya juga luar biasa. Di gurun pasir tidak ada tanaman tempat bernaung dan berlindung. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, tolonglah engkau berdoa kepada Tuhan wahai Nabi Musa, supaya kami bisa ada naungan dan makanan. Wa dhallalna alaihimul ghamama, kami turunkan awan untuk menaungi mereka. Lihatlah bagaimana doa Nabi Musa terkabul. Kalau melihat tingkah pola Bani Israel, Allah sangat marah. Tapi karena kelembutan Nabi Musa, wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa, kami turunkan makanan yang manis dan yang asin. Yang asin, sebagian ahli tafsir mengatakan panggang burung. Yang manis adalah untuk cuci mulut mereka. Lalu apa permintaan Bani Israel? Kita kalau diberi makanan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi apa kata Bani Israel? Lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar kalau makanannya cuman ini. Kami minta supaya Tuhanmu menurunkan kepada kami
wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami ingin bawang merah, bawang putih, kacang asal. Betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikabulkan Allah doa, tidak kepanasan, dikirimkan makanan surga, meminta makanan-makanan, sampai Allah mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya, yang busuk dan berbau, padahal kamu sudah diberikan makanan yang terenak dan terlezat? Semakin orang paham membaca Al-Quran, terkejut atas perlakuan Bani Israel yang hari ini sudah menjadi sebuah negara. Negara itu bernama Israel. Hari berganti, musim berubah, zaman sudah modern, tapi tingkah, pola, cara mereka bertindak sudah disebutkan dalam Al-Quran 1445 tahun yang lalu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menceritakan kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, fa'tabiru, ambil pelajaran bagaimana jahatnya Bani Israel. Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk berperang bersama Nabi Musa alaihissalam, apa kata mereka Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk saja. Kalau kau mau perang, pergilah perang. Pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Kami tak akan mau bersama engkau, wahai Musa alaihissalam. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diajak untuk berperang, mereka rela, karena prinsip hidup mereka adalah iskariman. Kalau hidupnya hidup mulia, aumut syahidan, kalau matinya adalah mati syahid. Begitu juga ketika bala tentara pasukan Fir'aun mengejar mereka dari belakang, mundur ke belakang, mati dibunuh Fir'aun. Maju ke depan, tenggelam di Laut Merah. Ketika itu apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Ya Musa, inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan ditangkap oleh pasukan, ya, ditangkap oleh pasukan Fir'aun beserta bala tentaranya, wahai Musa. Ketika itu Nabi Musa menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan jawaban Nabi Musa dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di dalam Jabal Sur saat akan hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar ketakutan. Seandainya orang kafir musyrik itu menoleh ke bawah, la absarana, mereka akan melihat kita, mereka akan menangkap kita, wahai Muhammad. Kata Abu Bakar Siddiq berdua di dalam gua di Jabal Sur. Apa kata Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar? La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau takut, jangan kau cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak berkata demikian. Allah bersamaku, tidak bersama kalian. Sahabat Nabi Muhammad ketakutan, Nabi Muhammad menenangkan orang ketakutan. Sahabat Nabi Musa menakut-nakuti, maka Nabi Musa berkata, Allah bersamaku, tidak bersama dengan kalian. Segala yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang selama ini orang hanya membaca tulisan di atas kertas, hari ini mata melihat, menyaksikan. Untuk peduli kepada Palestina, tidak perlu menjadi seorang Muslim, tidak perlu menjadi orang Islam, cukup menjadi manusia saja. Hari ini Allah ingin menyingkapkan tabir betapa Allah menunjukkan kebatilan, tapi sampai masanya nanti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang. Kenapa kita dapat pahala membunuh cicak? Karena ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar
Maka ketika itu cicak ikut meniup, menghembus api itu supaya semakin besar. Itulah salah satu yang disebutkan Nabi SAW. Walaupun secara medis dan kesehatan, andai ada orang tidak percaya kepada hadis, tidak percaya kepada ayat, dia tetap juga akan membunuh cicak. Karena cicak membawa materi, jari-jarinya melekat ke makanan, banyak virus. Tapi ada cerita di balik itu, bahwa dia ikut berkontribusi, walaupun hanya dengan hembusan napasnya, ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara burung pipit, ketika Nabi Ibrahim dibakar, harriquhu, nyalakan api, bakar dia. Burung pipit datang membawa setetes dua tetes air. Setetes dua tetes air yang dibawa oleh burung pipit untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tidak ada pengaruhnya. Lalu binatang yang lain bertanya, wahai burung pipit, untuk apa kau bawa dua tetes air memadamkan api yang bergejolak membakar Nabi Ibrahim? Kata burung pipit, aku tidak melihat efeknya, tapi aku hanya berharap ketika nanti di hadapan Allah waktu ditanya, apa yang sudah kau lakukan ketika mereka membakar Ibrahim? Aku sudah melakukan sesuatu. Jangan pernah menganggap sepele perbuatan kita hari ini. Kita tak bisa datang ke Palestina memakai baju perang, tapi kalau kita berkumpul bersama, mengumpulkan dana, duit itu akan dikirim melalui lembaga yang terpercaya, di antaranya dompet duafa, untuk membeli susu bayi, untuk membeli selimut, untuk membuat sumur bor supaya mereka bisa makan dan minum. Maka bantuan itu sama seperti tetesan burung pipit yang memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan pernah tertawa melihat kebatilan. Kalau belum pernah bisa membela Palestina dengan nyawa, dengan harta, jangan pernah mentertawakan. Karena dulu 1945 ketika kita Presiden Insinyur Soekarno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, di antara umat di dunia ini yang mendukung kemerdekaan kita adalah Imam Amin Al-Husaini, seorang mufti. Jabatan tertinggi di Palestina dalam bidang agama dipegang oleh Mufti Amin Al-Husaini adalah orang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Amerika menolak kemerdekaan kita karena bersekutu, bersekongkol dengan Belanda. Tapi Palestina, mereka adalah orang yang memberikan support, doanya, pengakuan, karena syarat merdeka punya wilayah teritorial, ada pemerintahannya. Jangan lupa, ada syarat untuk menjadi negara merdeka, diakui oleh negara lain. Negara pertama yang mengakui kita adalah Mesir. Mufti pertama yang mengakui kita adalah Mufti Palestina. Ketika itu mereka negara yang merdeka, Palestina sebagai sebuah negara. Saat kita merdeka 1945, Palestina negara merdeka dan mengakui kita sebagai negara. Barulah tahun 1946 orang Israel datang berduyun-duyun dari seluruh negara, merampas, mencabik-cabik, mencaplok wilayah Palestina. Dan sekarang jumlah mereka di sana 5 juta orang berkumpul. Yang awalnya mereka hanyalah pengungsi, mereka tidak punya daratan, mereka tidak punya negara, tapi memang mereka penjajah yang pada akhirnya dunia mereka kuasai. Satu-satunya negara yang tak dapat mereka kuasai adalah Palestina. Dari sejak kita kecil, mata kita menatap televisi tak berwarna. Yasser Arafat memperjuangkan, hari berganti musim berubah. Hari ini para pejuang, kalau kita tidak bisa menolong dengan tetesan darah dan nyawa, tidak bisa dengan harta, maka dengan doa, panjatkan doa dalam qunut nazilah, mintakan dalam tahajud supaya Allah memberikan pertolongan. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yatam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada kondisi saudaranya, falaisa minhum, maka tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu
hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau ada orang Palestina yang kehilangan anak, istri, hidup sebatang kara, bagaimana kalau itu yang kita alami? Kalau ada orang Palestina yang hancur rumahnya, kelaparan, tempat makannya dibakar mereka, kebunnya, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Iman kita belum sempurna sebelum kita bisa merasakan perasaan yang